Kau kuatkan di saat ku lemah, Kau menopang di saat ku merasa gagal. Dari dulu itu orang tua anggap remeh anak muda. Kalau ngomong anak muda itu, anak muda itu hanya tahu yang ribut-ribut, yang pesta-pesta. Anak muda tidak mapan, anak muda tidak bertanggung jawab, anak muda itu suka yang senang-senang. Dari dulu. Apalagi akan berhadapan dengan pengajaran sesat yang serius di Efesus. Paulus kasih tahu dia, Timotius, saya mau kasih tahu kamu, Timotius, sampai sana kalau orang omong soal kamu, tidak usah bantah, tidak usah baku balas, tidak usah bertengkar. Engkau hanya boleh lakukan satu. Apa itu? Jadilah teladan. Cukup. Jadi apa? Jadi apa? Tidak usah balas. Orang ngomong bilang engkau bodoh, orang ngomong engkau apa? Tidak usah balas. Jadilah. Seberapa pentingnya teladan dalam kekristenan? Dengar. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam hidupmu. Harus. Tapi kalau sebut diri Tuhan pu anak, tapi lebih banyak bikin kesetan, nah ini tidak bisa. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, ada banyak orang mengaku Tuhan pu anak, tapi dia lebih mengaku pi setan. Contoh, dia jalan tengah malam, tiba-tiba pohon besar satu di situ tergoyang. Dia bilang apa? Bapak, itu sudia itu. Pernah dengar itu kalimat? Pernah kok? Atau sendiri omong? Jadi mulutnya mengaku anak Tuhan, tetapi pengakuannya lebih banyak di setan. Kalau dia sakit sedikit, pasti orang yang bikin. Pasti. Dia mulai hitung tadi dia terima siripinang di mana. Wah, ini. Kok pun gampang le anak Tuhan kenal suanggi lah, pun gampang le mengaku kenal Tuhan. Pengakuan kita bilang Tuhan, tapi tindakan kita lebih mengakui ke setan. Di Lelogama juga ada kok. Yang dia sakit sedikit pasti orang lain yang bikin, pasti ada juga. Wah, baik sudah. Nah, lalu keteladanan macam apa? Itu yang akan menjadi pesan di hari ulang tahun ini. Pertama, saya mau kasih tahu saudara, teladan yang pertama, hei, engkau harus jadi teladan dalam kata-katamu. Engkau mesti jadi teladan dalam apa? Perkataanmu harus teladan. Orang Kristen kalau omong itu pikir dulu beromong, jangan omong habis baru pikir. Orang Kristen itu kalau omong yang benar, yang tidak benar tidak usah omong. Orang Kristen itu tidak boleh tipu. Orang Kristen tidak boleh untuk hal-hal yang tidak betul. Sehingga kalau dia bicara, orang bilang memang anak Tuhan kalau beromong mantap. Itu. Tuhan cipta kita ini mata 2, telinga berapa? Mulut berapa? Supaya apa? Lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Tapi ada banyak orang Kristen tidak ada mata, tidak ada telinga, dia pun mulut 7. Omong ke tahu-tahu padahal tidak tahu apa-apa. Betul? Di Lelogama ada. Faham apa? Setan itu paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong Jadi perkataan orang Kristen itu mesti bisa dipertanggungjawabkan. Timotius, engkau mesti jadi teladan dalam kata-katamu. Merayakan ulang tahun ke-12 ini gampang. Dia pun soal adalah kualitas kita dalam bicara, itu kualitas yang benar, kok tidak. Jangan sampai omong-omong. Saya tidak tahu orang di Lelogama, saya orang Timur, saya bapak orang Amnuban, mama orang Molo. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, waktu dia bilang, saya sakit Pak Pendeta, ini tipu ini. Ketemu dia pun istri, kita bilang, mama, bilang bapak ada sakit? Karena mama tidak tahu, mama bilang, tidak. Kita ketemu bapak, kita bilang, bapak, mama bilang bapak tidak sakit, ma. Terus waktu dia bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu mama. Itu sudah.